Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang kita sudah memasuki pertemuan kedua. Sebelum kita belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum belajar, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Muhammad Arifin, Saadi Nikmah, Dendi Irawan, Hadir, Bu. Hud Almarobi. Hadir, Bu. Ini kita akan belajar mengenai frekuensi, volume, dan penyakit yang menyerang sistem pernafasan pada manusia. Baik, Ibu akan membaca tujuan pembelajaran hari ini. 1. Mengukur frekuensi pernafasan setelah melakukan aktivitas yang ditentukan selama 1 menit dan 2 menit. 2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan setelah melakukan aktivitas duduk dan berjalan selama 1 menit dan 2 menit. 3. Menganalisis volume pernafasan manusia dengan mengamati video cara mengukur volume pernafasan pada manusia. 4. Mengidentifikasi macam-macam volume pernafasan manusia setelah mengamati gambar mengukur volume pernafasan pada manusia. 5. Menganalisis gangguan pada sistem pernafasan manusia dan upaya mencegahnya setelah melakukan praktikum sederhana tentang bahaya merokok. Nah, kemarin kan kita belajar tentang apa itu bernafas, organ-organ yang dilalui udara ketika kita bernafas, dan bagaimana pernafasan terjadi pada tubuh kita. Singkatnya, ketika udara masuk melalui hidung, kemudian faring, laring, hingga paru-paru, tepatnya alveolus, terjadi pertukaran oksigen antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, setiap orang itu, anak-anak, memiliki kemampuan menghirup dan menghembuskan udara. Itu berbeda-beda. Intensitas memasukkan dan menghembuskan udara pernafasan itu disebut dengan frekuensi pernafasan. Nah, perbedaannya dilihat dari apa, Ibu? Banyak sekali faktor perbedaannya. Misalnya, anak si A melakukan kegiatan atau aktivitas yang lebih berat, misalnya mengangkat galon atau berlari cepat. Tentunya frekuensinya berbeda dengan anak yang hanya tiduran saja, diam saja, duduk saja. Lihat dari apanya, anak-anak? Bu, silakan Dendi. Dilihat dari aktivitasnya, Bu. Aktivitas yang berat akan butuh banyak energi sehingga butuh oksigen yang banyak. Pula akibatnya frekuensinya meningkat, Bu. Benar sekali, anak-anak, apa yang dikatakan Dendi. Aktivitas yang berat membutuhkan energi yang banyak sehingga oksigennya tuh juga banyak. Sehingga pengaruhnya frekuensinya itu meningkat. Berbeda dengan anak yang hanya diam saja, tiduran atau duduk saja, itu frekuensinya bisa dikatakan masih kurang. Anak-anak, sekarang kalian coba berdiri kemudian berlari di tempat. Kemudian kalian juga hitung berapa frekuensi kalian sebelum kalian berlari di tempat. Silakan berdiri. Coba kalian lari di tempat selama 30 detik. Mulai dari sekarang. Hitung berapa frekuensi pernafasan kalian. Hitung dari sekarang. Anak-anak, frekuensi kalian. Ya, Bu. Ya, Robi. Jumlah frekuensi pernapasan saya meningkat, Bu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Robi. Sekarang kan pemahaman kalian sudah bisa ya, anak. Agar pemahaman kalian lebih dalam, coba kalian perhatikan video yang Ibu tampilkan mengenai frekuensi dan volume pernafasan pada manusia. Dari video yang ditampilkan anak-anak, suhu dan aktivitaslah yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia. Berat badan tidak mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia. Laju udara itu dipengaruhi oleh suhu dan aktivitas sehingga kapasitas vital dalam paru-paru itu berkurang.
Baik anak-anak, agar pemahaman kalian lebih mantap, Ibu akan memberikan LKS kepada kalian di sini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan mengenai volume pernafasan pada manusia. Nantinya juga kalian akan melakukan praktikum sederhana mengenai bahaya merokok. Silahkan kelompok 1. Ini ya, ini kelompok 2. Sa'adin Nikmah sama Hud Al-Marobi. Kamu yang duduk, aku yang hitung frekuensinya dalam 1 menit sampai 2 menit. Kamu berjalan cepat selama 1 menit sampai 2 menit. Silakan LKS kalian dikumpulkan anak-anak. Sekarang Ibu tunjuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan kelompok 2 maju. Baik, kami akan membacakan hasil kelompok kami. Hasil kesimpulan dari data yang diperoleh dilihat dari jenis kelamin, frekuensi pernapasan pada perempuan nilainya lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan volume paru-paru perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki. Lihat dari aktivitas, nilai frekuensi berjalan cepat lebih tinggi daripada nilai frekuensi ketika duduk. Hal ini dikarenakan aktivitas berjalan cepat dapat dikatakan lebih berat dibandingkan dengan aktivitas yang hanya duduk saja. Saya akan membaca kegiatan 2. Volume tidak, yaitu volume udara yang masuk maupun keluar dari paru-paru saat proses pernapasan. Volume tidak pada orang dewasa rata-rata 500. Volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara tambahan yang masuk ke paru-paru setelah volume tidak tentang volume cadangan inspirasi rata-rata 1500. Volume cadangan inspirasi, volume udara yang masih dapat dihembuskan dengan kuat pada akhir proses inspirasi normal. Pada kondisi normal jumlahnya saat normal sekitar 1500. Volume cadangan ekspirasi, volume udara yang masih dapat dihembuskan dengan kuat pada akhir proses ekspirasi normal. Pada kondisi normal jumlahnya saat normal sekitar 1500 ml. Volume residu, yaitu volume udara yang masih tetap ada di dalam paru-paru setelah menghembuskan napas sekuat-kuatnya. Umumnya volume residu seseorang berada di atas 1000.
menganalisis kejadian tersebut dengan menghubungkan kondisi paru-paru. Jawab, kapas berubah menjadi kapas yang kotor dan bernoda kecoklatan. Begitulah yang terjadi di dalam paru-paru manusia yang menghisap rokok akan menyebabkan paru-paru di dalamnya berwarna agak kecoklatan dan tidak sehat. Tua dalam kapas diibaratkan ruang paru-paru atau alveolus. Apa yang menempel di dalamnya jika asap rokok masuk? Jawab, zat nikotin dari asap rokok. 3. Apa yang terjadi jika kapas terkena asap rokok menerus? Bagaimana pula jika itu terjadi pada paru-paru? Jawab, akan mengakibatkan paru-paru semakin terkena zat bahaya dari rokok, sehingga dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit seperti kanker paru-paru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak-anak. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Yang pertama, umur. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Jenis kelamin. Laki-laki lebih banyak bergerak sehingga membutuhkan energi yang banyak. Dilihat dari suhu, semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi kecepatannya. Posisi tubuh berdiri lebih membutuhkan banyak energi untuk tetap berdiri dibandingkan dengan posisi duduk. Dilihat dari aktivitas, orang yang melakukan aktivitas lebih banyak membutuhkan energi dibandingkan yang tidak melakukan aktivitas, sehingga memerlukan oksigen yang banyak dan membuat frekuensi pernafasan pada manusia meningkat. Nah, tadi sudah dijelaskan sama temannya itu mengenai volume pernafasan pada manusia, sudah jelas sekali. Maka lanjut sekarang gangguan pada sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, influenza. Siapa yang di sini pernah mengalami flu? Ya, pasti semuanya pernah mengalami flu. Nah, penyakit ini disebabkan oleh influenza virus. Demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius. Maka cara menanggulanginya yaitu dengan membiasakan cuci tangan dengan sabun dan gunakan masker agar tidak menularkan kepada orang lain. Yang kedua, tonsilitis atau amandel. Kita kenal dengan amandel. Nah, itu akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan dan udara. Nah, ini penyebabnya oleh bakteri Streptococcus pharyngitis. Nah, ini orang yang menderita pharyngitis biasanya disertai dengan amandel. Penanganannya dengan memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Baik anak-anak, sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Ya, agar Ibu tahu kalian sudah paham apa belum, Ibu akan memberikan kuis kepada kalian, waktunya selama 10 menit. Silakan kumpulkan kuis kalian. Anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin baca doa. Sebelum kita pulang, marilah kita baca doa. Nah, mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.